Jadi Bapak Ibu sekarang siapkan file telaah. Jadi biasa telaah ini kan eh, lebih dari selembar ya. Nah, bisa siapkan contoh spesimen dari telaah untuk beta. Di akhir ditambahkan format tabel seperti ini. Jadi yang menandatangani ini dibuatkan text box, di share text box. Ini parameter persen misalnya. Kasih itu ya. Kasih itu dia, Bang. Jangan terlalu katanya kasih saya. Di huruf T itu ya. Oke, kemudian di tabel yang sebelah kiri, di sini yang mengesahkan, misalnya kita tunjukkan eh, kepada Sekda, maka yang akan menyetujui telah litoral ini insya Allah TIPAS. Jadi Iya, situ boleh. ada apa Pak Ikro? Bagaimana? Tidak, tidak. Tidak, Pak. Kita sore itu udah muncul. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah setelah ini kita save as di PDF. Dan dokumen latihan spesimen beta telah nama red 4. Sekarang kita masuk di Soteket. Kemudian kita pilih tambah beta. Yang ini ya. Sini tetap sama, kita tambahkan dokumen tunggal. Kemudian kita pilih file tadi. Mixcloud. Kita pilih di PDF yang orang simpan tadi. Upload. Nah ini spesimennya berbentuk begini. Oh, tak, tak, tak. Kalian baca buku petapian dulu lah sekolah. Dia punya garis dulu, no outline. Kita print ulang halaman 1 sampai halaman 2, kita PDF-kan. Kita pilih kembali. Nah, kita si perihal kita contoh telah simulasi dibuat untuk nah ini yang terkait Bapak Ibu. Tadi kan kita proses surat, kalau di dokumen biasa kan ada yang nah
Kalau susunannya adalah, maka kalau misalnya ini, orang pilih misalnya dari eselonnya yang Bapak. Oke, kita tambah. Kemudian kita pilih tak terlihat Bapak Ibu. Kenapa tak terlihat? Agar eh, spesimen yang akan ada di dokumen kita orang itu memang benar-benar orang yang ini dalam hal dinas kan. Kemudian yang menyetujui adalah pimpinan. Kalau misalnya tak terlihat, tambah lagi, saya tambah Pak, lagi. putus-putus suara Pak Onal Uti. Halo. Ya, Terus, ulang kar tadi itu dari tak terlihat itu. kan tak terlihat. Oke. Hmm. Jadi ini yang pertama orang mau bikin, kalau misalnya ada yang Bapara, biasanya kan telah dari dinas itu ke sekretaris, kemudian ditandatangani oleh Pak Kadis. Jadi kalau misalnya kita terlihat apa dulu, untuk paraf kita buat dulu yang pertama, yang Baparaf, kemudian dia pilih tak terlihat supaya tidak akan sama dengan yang ada di apa dulu di dokumen biasa, dia hanya akan melakukan proses paraf. Tapi spesimennya ini dipilih, yang sebelah kiri ini spesimennya dipilih yang tidak ada di dokumen. Kan tadi kita spesimen kita orang di dokumen kita orang ini kan taruh persen dengan pagar, maka dipilih spesimen yang tidak ada yang ada di dokumen. Misalnya ini saya kasih tanda seru aja. Yang Kalau jangan LT tarik ini. dua Limboto dengan dua yang berbalik Pak Heri dengan baru dibagi itu dia sudah langsung. Ah iya, boleh maaf. Baru dibagi itu dia sudah langsung. Lanjut ya. Di sini misalnya saya edit, kalau ini kita orang edit kan misalnya ada yang PLT. PLT parah. Ini yang parah. Kemudian yang tanda tangan misalnya Likadis. Kita pilih nama Likadis. Karena yang paraf kan sudah. Kalau ada dua ditambah silakan tambah dua. Kemudian dipilih lagi tak terlihat. Kemudian dipilih spesimen yang tidak ada di sini. Karena ini cuma satu yang Baparaf, maka saya contohkan cuma satu. Kemudian kita akan memilih siapa yang mengesahkan. Yang di sebelah kanan ini ya. Ini yang persen ini. Ini misalnya kita tambah PLT Kadis. Nah, di spesimennya kita pilih yang presentasi. Nah, kita kemudian kita preview. Nah, kalau kita preview ini akan menjadi begini tampilannya. Kalau misalnya di presentasi ini kita hanya pilih QR code misalnya, kita pilih QR code saja. Jadi begini tampilannya. Dengan catatan kalau kita orang pilih QR code, maka di dokumen di sini harus orang mau tulis nama yang menandatangani. Misalnya kepala dinas, dan karena di atas sudah ada kop surat, maka ini orang tulis kepala dinas atau ada tanggal atau apa, biasa kan begitu. Kalau misalnya orang kasih kosong begitu, maka kita orang pilih misalnya yang lengkap. Nah, bagaimana kalau yang tanpa QR code? Kita preview lagi. Nah, dia cuma jadi begini. Oke, kita pilih yang lengkap ya. Ada tanggal, kemudian ada nama daripada pejabat.
Kemudian kita pilih yang sebelah kiri ini untuk pejabat yang mengesahkan. Hanya kita pilih Pak Sekda. Kalau ini ditujukan ke Pak Sekda, maka silakan dipilih Sekretaris Jenderal misalnya. Eh, Kipli. Kipli. Merinda. Kipli. Oi, Tahu saya pilih siapa nama supaya kita orang dapat. mana ada Pak ini pergeseran? Mana coba ini pergeseran? Pergeseran? Belum? Terbatas mati bukan terus tidak datang maju. Pergeser. Itu ya. Saya mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan unmute kembali supaya orang fokus. Oke, jadi ini yang akan mengesahkan. Kita tambah lagi, kemudian kita edit jabatannya misalnya. Ini proses edit ini jika misalnya ada OPD-OPD yang DP kepala dinas itu adalah PLT. Jadi bisa langsung diedit di situ. Cuma kalau untuk yang mengesahkan kita pilih saja Pak Sekda atau Pak Asisten atau siapa Pak Bupati. Karena memang kalau ada DP jabatan so tidak perlu edit karena ini untuk kepentingan simulasi, maka saya edit supaya bisa membedakan karena bos saya yang bertanda tangan, orang bisa membedakan mana yang apa DP nama yang mengesahkan dan yang menyetujui. Ini saya pilih yang tanpa QR code, kemudian spesimennya saya tambah pagar karena di sebelah kanan di dokumen kita orang tambah pagar. Kita preview, akan jadi begini. Oke, jika sudah silakan klik simpan. Bisa klik simpan di sini, bisa klik simpan di sebelah kanan ini. Kita klik simpan ya. Sebelah kanan bawah maksudnya. Kita kembali. Nah, Bapak Ibu, ini kan ketika muncul ini nomor surat likitoran kan belum ada. Nah, silakan jika surat ini adalah yang membuat adalah admin OPD, silakan masukkan penomoran surat seperti di dokumen biasa. Tapi jika pembuatan surat ini dari bidang lain yang bukan admin OPD, yang menunya penomoran tidak ada, silakan menghubungi admin OPD atau yang melakukan tugas untuk penomoran sehingga nomor surat ini termuat di sistem. Walaupun ditelaah tadi seperti di contoh yang dokumen biasa, kita orang harus coba isi nomor duluan. Ini saya isi dulu nomor. Contoh telah simulasi diisi nomor 002 misalnya simulasi beta 3 Romawi 2025 sesuai dengan penomoran yang orang ambil tadi di dokumen. Nah, ini sudah ada nomor kan? Oke. Nah, sekarang tinggal melakukan verifikasi daripada orang-orang yang telah kita tagging tadi di surat. Sekarang karena saya yang tagging, ini kita lihat dulu ya detail suratnya. Nah, urutannya jadi seperti ini. Ini yang melakukan paraf nomor 1, kemudian yang kedua adalah yang mengesahkan di kolom kanan, dalam hal ini misalnya kepala dinas, kemudian ini adalah yang menyetujui dari aturan. Karena bos saya sendiri jadi saya tulis, tapi DP jabatan ini beda-beda.
Kita coba paraf. Ini udah masuk. Verifikasi. Oke. Tahap pertama adalah orang cuma paraf. Kasih keterangan awal. Paraf. Oke. Ini udah satu paraf, udah saya ditelaah. Oke, udah masuk. Nah, kita lihat yang proses yang kedua. Ini saya membuka apa namanya, Bu? Aplikasi ya, saya coba verifikasi tanda tangan, paspasi, proses. Nah, ini yang kedua udah. Kita lihat spesimennya. Nah, ini udah muncul jabatan tadi yang saya edit. Jadi, karena saya pilih yang lengkap tadi. Sekarang tinggal pengesahan gitu, yang ada di sini. Kalau ini biasanya kan udah di pimpinan nih, udah sama Pak Sekda. Jadi tinggal contoh Pak Sekda ya. Tidak mungkin menjadi PLTU. Oke, saya coba paraf lagi yang terakhir ya untuk pengesahan. Tanda tangan. Oke, ini statusnya udah ditandatangani. Kita lihat contoh surat. Nah, nanti dia kita download ya. Kita download file. Setelah simulasi K Ada. Nah, jadinya jadi seperti ini Bapak Ibu. Disetujui oleh pejabat yang nanti orang bukan kalau misalnya Pak Sekda atau Pak Bupati. Itu kalau misalnya contoh Lydia bos satu lembar atau bos satu kali tanda tangan. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya telaahnya itu ada lampiran, dan di lampiran itu juga ditandatangani oleh misalnya Pak Kadis, bisa yang sebelah kanan ini misalnya. Nah, maka kita buat, ini kan persen di sini kan Pak Kadis. Nah, misalnya ini yang ada lampirannya. Sekarang proses persetujuan itu hanya kita kasih di halaman kedua. Jadi ini halaman pertama kita white space aja supaya tidak terrender. Saya kasih contoh tabel desain shading color, pen color warna putih aja. No outline, no border. Kemudian DP ini warna putih aja supaya orang tidak dapat lihat. Ini ada pengesahan, kemudian yang menyetujui kita taruh di halaman 2 yaitu lampiran. Nah,
Kan di sini Pak Kadis misalnya ini parameternya adalah persen. Kemudian di sini misalnya parameternya tadi pagar. Maka di halaman berikutnya yang mau ditandatangani oleh Pak Kadis tidak bisa lagi parameternya persen, Bapak Ibu. Jadi ini sini harus taruh parameter misalnya kita taruh dolar atau dan aja. Oke, kita coba atur. Oke, kita save as. Dua halaman kita save as PDF. Simulasi telah beta ada lampiran. Beta lampiran. Export. Oke. Kita masuk sini. Sotekan. Prosesnya sama misalnya. Protokol ibu. Terdokumen. Ada cargo delete yang dari pramuka. Bahwa ada polisi satu orang. Oke. Tambah beta, dokumen tunggal, browse, cari file tadi. Mana yang ada lampiran? Ini yang lampiran. Belum. Simulasi telah beta lampiran. Oke, yang ya. Oke. Persen pagar. Oke. Contoh telah ada lampiran. Keterangan. Oke. Ini kita cari tadi yang Bapak Raf. Kita pilih tak terlihat. Spesimennya sekali lagi pilih yang tidak ada di dokumen. Kita pilih tanda seru. Kemudian yang mengesahkan. Nah, tambah kita pilih dulu yang di atas presentasi. Ini sama dengan kalau di dokumen manual kan biasanya mau tanda tangan itu kan kalau ada lampiran 2 kali tanda tangan. Ini juga jadi 2 kali tanda tangan. Jadi misalnya di sini tadi simulasi. Oke, kita pilih presentasi terlebih. Kita preview. Kemudian kita pilih lagi yang tangan yang kedua, simulasi. Jadi kita pilih di simulasi 1, halaman 1 maksudnya. Kemudian ini misalnya halaman 2. Ada kata-kata tambahan ini. Tambah QR code misalnya. Atau hanya QR code saja. Gitu ya. Oke, kemudian parameternya adalah dan. Kemudian yang tinggal yang mengesahkan. Yang mengesahkan kita pilih tanpa QR code. Spesimennya ini simulasi persetujuan misalnya. Supaya hanya untuk membedakan ya Bapak Ibu. Oke, kita pilih pertama tak terlihat yang Bapak Raf, spesimennya yang tidak ada di dokumen. Kemudian kita pilih spesimen presentasi untuk tanda tangan pengesahan pertama. Kemudian yang pengesahan di dalam di lampiran di halaman berikut. Kemudian yang
mengesahkan. Oke, kita simpan. Nah, sekali lagi silakan diberikan penomoran si nomor 002 simulasi lampiran 2020. Oke. Sekarang kita buka di daftar dokumen, detail surat. Kita paraf, saya coba lakukan paraf dari dokumen ya. Saling Oke, kita coba berparaf awal. tanya. Oke. Kita coba refresh. Oke, ini karena ini masih tak terlihat, prosesnya masih seperti ini Bapak Ibu ya. Kita coba yang kedua. Pas proses. Oke, berhasil. Nah, apakah di sini ada? Udah muncul Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba yang tanda tangan yang ketiga. Di lampiran maksudnya. Isi proses, tanda tangan, pas prase. Oke, berhasil. Kita refresh. Nah, kenapa saya cuma pakai QR code di sini? Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu berarti tinggal menambahkan apa namanya jabatan yang orang yang melakukan penandatanganan, jabatan dan nama, gitu. Nah, sekarang tinggal di persetujuan. Misalnya Pak Sekda. Oke, berhasil. Kita refresh. Oke. Bapak baru mau tadi mau di PN ya. Baru udah kas keluar ini yang tagihan. Yang tadi satu kali yang TPP. Ini ya. Pijakan belanja bulan Maret, TPP Februari, tahap 1. Ada di Maret. Saya dapat. Honor, jaga kontrak, honor pengelola keuangan, listrik, air, telepon, internet, BBM. Pengajuan SPM selain yang terdata berkoneksi lebih dahulu dengan BUD. Ibu Pipi kasmatika sana uti orang mbak dengar ini sosialisasi so jadi bingung dengar yang mana. Nggak apa-apa. Terekam Olo ini kan. Nah, sorry tadi saya karena di format di sini tadi saya apa DP nama belum dapat hapus ini pagar yang ini. Sehingga pagar yang ini duluan yang dia dapat baca loh di dokumen yang tadi. Padahal kita orang kan tadinya pingin bahwa ini yang mengesahkan itu ada di lampiran. Jadi ingat-ingat kalau misalnya ada ini jangan sampai ada dua apa namanya dua bentuk parameter yang sama begitu. Maka kalau ada dua bentuk parameter, maka parameter yang di halaman sebelumnya itu yang dibaca. Nah, cuma kan tadi kan toran cuma bakasnya putih ini saya tidak dapat hapus pagar di sini. Harusnya ini di sini hapus. Sehingga parameter yang akan dibaca tadi yang mengesahkan itu adalah yang di pagar ini. Apa dia so muncul kalau di surat dia kan so muncul yang di halaman pertama ini. Saya download ya, saya coba download dulu ini. File kemudian download TTD lampiran.
Sehingga dokumennya sekarang yang mengesahkan ini Kadis simulasi 1, tanda tangan 1 maksudnya. Kemudian ini lampiran itu orang ada di simulasi 2 ini, tanda tangan karena tadi saya cuma pilih QR code. Kemudian ini kenapa tidak muncul? Karena ternyata tadi dokumen di awal pagarnya orang taruh di halaman 1. Sehingga parameter pagar hashtag yang kedua ini itu tidak dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu ini pastikan kembali bahwa tidak ada parameter yang double begitu, yang sama. Karena kalau tidak, parameter yang tertaruh di halaman di awal itulah yang akan dibaca oleh sistem untuk render atau apa itu nama penempatan daripada tanda tangan elektronik. Udah Oke. jadi, Bang. Baru ada pertanyaan Udah cari-cari siapa yang mau review. di PU. Di PU itu ada dokumen namanya surat keterangan tata ruang SKTR. Nah, di SKTR itu ada 3 orang penanda tanganan. Nah, kalau 3 orang penanda tanganan, maka dia masuk di dokumen beta ini. Tinggal dibedakan saja parameternya. Kalau misalnya parameter atau maksudnya yang menandatangani ada lampiran juga, berarti jadi ada 6 parameter yang akan digunakan. Jadi parameter pertama, 3 pertama misalnya kalau di sistem kan parameter apa saja yang orang gunakan ini. Tambah. Nah, parameter apa saja yang orang gunakan? Ini ada tanda seru. Ini ada tanda seru, ada add, ada hashtag, ada dolar, ada persen, kemudian apa itu nama ini? Rekursif, begitu ya. Kemudian tanda dan tanda bintang. Nah, jadi kalau misalnya ada 3 orang yang bertanda tangan, kemudian 2 kali dia bertanda tangan, maka 6 parameter di antara inilah yang digunakan. Jadi semudah itu, tidak ada proses misalnya tambah apa DP nama? Tambah apa dulu? Tambah paraf, tambah tanda tangan. Dia langsung baca kalau ada dokumen. Kalau di Sri Kandi kan dolar, ya, dolar buka kurawal, kemudian TTD pengirim begitu. Agak ribet kan kalau di sini tinggal 1 kali saja pakai simbol yang 6 tadi itu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kedua loh. Pak Onal, yang tadi itu saya ada lihat kalau mau taruh DP posisi spesimen itu, DP ini itu tidak, maksudnya mau taruh yang tidak ada di surat itu, begitu toh? Ya. Kalau yang di paraf, tapi yang di tanda tangan tadi saya ada lihat di Pak Onal sama dia dengan yang ada di apa yang menggunakan simbol itu, sama dengan simbol yang di Pak Onal ini. Nah, masih bingung saya yang bagaimana sebenarnya yang di paraf tadi saya lihat yang tidak ada di situ yang tipe onal ada taruh toh. Nah, Ya. baru serta so di tanda tangan saya lihat sama dengan DP simbol yang ada di tanda tangan yang ada taruh di format itu. Ya, jadi Bingung saya, Pak. Yuk. ya, kenapa tadi saya ada kasih misalnya nah. Ih, yang sudah tanda tangan ini. Terus ini. Oke. Oke. Pertanyaan di Bu Wati tadi, misalnya orang Baparaf. Misalnya orang Baparaf di Pak Agus misalnya. Pak Agus hadir ya? Pak Agus? Gus Said.
Kalau tidak. Atau misalnya saya. Nah, karena Bu, ketika simbol yang ada di sini ini orang gunakan, maka apa namanya karakteristik daripada surat beta ini adalah simbolnya harus beda-beda. Nah, karena orang Baparaf itu kan orang mau bikin tak terlihat. Maksudnya orang yang sama dia. Kalau yang ada di dokumen ini maksudnya adalah dokumen yang spesimen tanda tangannya harus terlihat. Artinya visualisasinya kan kelihatan. Nah, sedangkan kalau misalnya orang suruh paraf telaah, biasanya kan Pak Kadis tanda tangan, kemudian Pak Asisten itu cuma baparaf kan biasanya. Nah, kalau orang yang statusnya cuma baparaf, maka dipilih spesimen yang tidak ada di dokumen begitu. Oh, oke. Oh, saya mulai pahamin. Kan misalnya telah nih buatin Yo. misalnya perjalanan dinas. Oh. Oke. Nah, yang menyetujui kan Pak Sekda misalnya atau Pak Bupati. Yang tanda tangan kan misalnya Tikaban. Maka parameter yang ada di situ itu tidak bisa diduplikasi ke orang-orang yang cuma mau baparaf. Nah, misalnya Saya mau ambil yang lain itu Pak ya, yang tidak ada di situ begitu toh. gitu ya. Misalnya kan kalau perjalanan dinas yang tanda tangan perjalanan dinasnya Pak Kaban misalnya ke Pak Bupati, maka yang baparaf bisa saja langsung dari Pak Asisten atau tetap harus dari Pak Asek kan begitu. Ada paraf dari Tipasek tak terlihat, cari simbol yang tidak ada, kemudian biasanya kan naik ke Pak Asisten parafnya, asisten yang berkenaan, kemudian ke Pak Sekda juga tak terlihat, kemudian yang menyetujui Pak Bupati. Prinsipnya adalah itu. Saya lupa ini telah perjalanannya soalnya selama tidak berjalan, Kang. Jadi misalnya kalau itu hati yang Ya, selama tidak berjalan dan tidak bikin telaan ini. selama tidak berjalan, jadi tidak dapat lupa bagaimana proses perjalanan dinas. Tapi kan kalau telah ahli orang misalnya kemarin SK, itu tiba ada cari-cari file. SK. Saya dapat saya file mau 2 3. Iya, kalau misalnya orang punya kemarin telah surat SK tim, maka yang tanda tangan yang menyetujui itu Pak Sekda, persetujuan Pak Sekda, maka Baparaf itu cuman keasistenan, lewat keasistenan. Jadi yang Baparaf bisa langsung ke asisten untuk sebelum ke Pak Sekda untuk persetujuan. Dari bawah terang so tidak Baparaf, langsung Tikadis yang tanda tangan kan? Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Onal yang mau taruh di beta ini yang dia ini misalnya lebih dari 2 DP halaman begitu atau bagaimana Pak? Maksudnya kalau misalnya ada surat yang cuma satu orang yang tanda tangan tapi dia ada beberapa halaman begitu. Misalnya itu dokumen berapa halaman. Pakai beta ini atau bagaimana Pak? Tidak, jadi beta ini Bu, orang yang bertanda tangan 2 orang atau lebih. Itu apa DP nama keunggulan ini dokumen versi beta ini. Kalau misalnya dia cuman 1 halaman, beberapa halaman yang ada lampiran. Beberapa halaman ya, tapi cuma satu yang bertanda tangan. Ya. Pakai apa itu? Dokumen biasa bisa. Nah, cuman kalau misalnya biasanya begini, biasanya ada surat pengantar kan? Surat pengantar tagihan lo TPP absen misalnya. Nah, di halaman pertama kan surat pengantarnya, di situ tambah tanda tangan kan? Ya. Ditempatkan tanda tangan. Nah, di lampirannya itu sebagai pelaporan, ingin juga ditaruh tanda tangan kan? Nah, maka di lampiran itu tambah lagi tanda tangan. Gitu. Ya, misalnya contoh
Saya kasih contoh daftar dokumen tambah. Misalnya ini ada simulasi pimpinan berapa halaman ini. Nah ini sih, saya pakai contohnya aja ya. Jadi misalnya di dokumen tunggal non verifikator aja. Kasih contoh tadi spesimen lampiran. Tanda tangan contoh lampiran. Oh ini harus tanda tangan. Saya pilih surat. Oke, ini ada lampiran tuh. Upload. Internal. Contoh. 2 halaman. 2 halaman. Pilih yang mengesahkan Ronald M. Temor. Cuma di halaman terakhir yang mengesahkan Pak Onalto ini yang ini. Tidak bisa di Nah, beberapa. di pertama dan iya bisa di halaman pertama, bisa di. Iya, ini saya mau kasih 3. Gitu kan. Tinggal ditambah aja, saya menyesuaikan sesuai dengan toran P Oke. kebutuhan misalnya. Toran simpan ini, kemudian setting file. Oke, misalnya ini kan halaman 1. Kemudian dia ternyata orang tanda tangan ini nanti di halaman 2. Nah, kita tambah tanda tangan aja. Misalnya, oh ya di atas tetap tambah nomor. Kemudian di halaman kedua kita orang tambah paraf. Kemudian di lampiran tinggal ditambah tanda tangan lagi. Oke, kita coba perhatiin. Maka di halaman ini ada, di halaman tadi, kemudian di lampiran juga ada ini. Oke, Bu Ati? Ya Pak. Oh berarti cuma DP tanda tangan itu yang mau tarik kamar taruh di Nah, yang tanda tangan kan ya? ya. Nah, tolong diperhatikan Bapak Ibu, kalau mau bikin dokumen, karena ini ada DP nama apa dulu? Ada DP footer yang menyatakan ini seperti ini. Jadi usahakan diperkirakanlah kira-kira ibu dokumen itu tidak baku timpa. Biasanya dia ada di lampiran. Nah, biasanya di lampiran kalau di bawah sini ada apa DP nama? Tabel-tabel banyak begitu, diusahakan di kira-kira atau dirasa-rasa tidak tertutup dengan ini apa DP footer. Iya. Iya, surat dari mana ya? Di pengumuman tentang tahap 2 ya kalau tidak salah. Ketiga tahap 2 yang diterbitkan oleh BKPSDM yang dia kasih edar lo BKPSDM. Itu kan ada tabel-tabel nama-nama tuh. Nah, karena dia sampai di bawah footer itu sobaku timpa ada nama yang tabel. Jadi silakan di sana kalau misalnya tidak Oke. Oke Bapak Ibu, puasa ini uti. Sesudah toh, nanti tinggal balia apa dulu lebih nama? Balia rekaman gitu. Nanti rekamannya akan saya bagi. Saya mau upload poli nanti balia ulang di situ.
Ibu Nita bagaimana? PU, Ya, aman SKTR Bu? belum Pak, Belum ya? belum aman, belum Nah, aman, tidak tidak mau muncul di peta itu. berarti DPPD Nanti mau pikir sana Pati Pak Onal saja mau belajar langsung. ya, biasanya itu Bu versi PDF-nya yang tidak support. Kalau dia tidak mau muncul toran spesimen tanda tangan itu, maka versi PDF-nya yang tidak support. Ada beberapa kemarin misalnya di Perindak, kemudian DPPKB, itu karena versi PDF-nya tidak support, maka tidak mau muncul toran spesimen tanda tangan. Nanti insya Allah kalau misalnya ini cara bahas simpan PDF-nya itu kalau saya eh, PDF. Kalau Pak 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 Kabit kalau dia punya peta itu JPEG, Nah, baru DP peta JPEG kan, baru ada salin di Word. ya, Habis itu ada taruh karena mau taruh nama-nama yang bertanda tangan kan. Habis ya, itu ada PDF, ya. save as PDF. Ada back yang bagi itu, tetap tidak mau muncul itu tanda tangan Pak. Ya, coba gini Ibu, kirim ke RDP JPEG itu loh peta. Saya coba dari sini. Oh siap siap. Supaya kalau misalnya teman-teman dari PU datang, so ada tips yang mau kasih kamari. Bagi. Oh siap siap Pak. Nanti saya mau ini di bidang Pak. Ya Iya, soalnya di bidang itu peta. iya nanti kirim contoh peta itu biasanya. Tapi DP Word lo peta itu yang ada save as PDF itu so satu kali dengan SKTR-nya atau beda file. Eh, tunggu. Kalau boleh Ibu Risna, kalau Ibu Risna ada di sini, Ibu Risna boleh Pak jelaskan langsung. Ada Ibu Risna lo di Zoom ini Pak. Soalnya saya tidak terlalu tahu itu DP file. Nanti ini saja apa dulu Mas tidak enak dengan kawan-kawan lain kan. Jadi Ya, ya, ya. Kalau saya itu nanti mau Mbak ini langsung Mbak Japri langsung dengan Pak Onal saja. Ibu Nita ya. Oke, oke. Ya, ya. Makasih Pak Kabit. Ada yang lain, Bu? Oke, Zoom hari ini torang apa DP nama? Torang tutup dengan berdoa semoga torang pe puasa hari ini sampai 30 hari ke depan insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum